Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan dari Prodi D4 Teknik Informatika kelas 1E dengan NIM 23090131. Di sini saya akan mereview HP Vivo F27e yang merupakan penerus Vivo F25e yang pakai Helio G99 pertama di Indonesia. Pertama, dari desain Vivo F27e sekilas mirip dengan Vivo F27 Pro. Kalau Vivo F27e bodinya agak kotak, mirip seperti pendahulunya CV205e atau yang Vivo disebut itu poin 5 di flat frame design. Untuk warnanya ada likely green, ada glory black. Nah, yang punya saya ini likely green. Nah, Vivo menyebutkan smartphone ini sudah punya IP rating ya 154, yaitu berarti sudah tahan debu dan tahan dari percikan-percikan air. Ingat ya, ini splash proof, kalau kena hujan tidak apa-apa. Untuk dimensi tingginya 165,51 mm, lebar 75,81 mm, dan tebalnya 7,7 mm. Untuk varian Glory Black 7,8 mm. Untuk varian yang Ivory Green beratnya ada kisaran 184 gram. Jadi ini masih terbilang relatif tipis dan ringan. Untuk layarnya flat 6,62 inch. Ini tentunya AMOLED. Resolusinya Full HD plus 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz. By default terpasang di mode Smart Switch, di mana dia bisa naik turun otomatis antara 60 ke 120 Hz. Di layarnya ini juga terdapat in-display fingerprint scanner udah AMOLED. Beralih ke kamera. Ini adalah kamera 64 megapiksel. Naik kamera bukannya f1.79 sudah ada optical image stabilization, lalu ada autofocus, dan ini adalah sensor Samsung GW3. Kemudian ada dua kamera lagi megapiksel kamera dan 2 megapiksel super makro kamera, lalu ada LED flash yang disebut Vivo sebagai Aura Light, yang ini ya. Nah, untuk perekaman videonya kamera utama ini bisa mencapai 1080 pixel fps untuk slow motion sampai dengan 720 pixel 120 fps untuk kamera ultrawide sayangnya belum ada. Kita lanjut ke spesifikasi internalnya. SoC-nya atau chipsetnya, prosesornya adalah MediaTek Helio G99. Untuk RAM yang kami uji ini adalah 12 GB LP 4X dengan 8 GB extended RAM storage-nya 256 GB. Tentunya ini sudah UFS 2.2. Nah, untuk seri ini sementara waktu ada dua varian tapi tidak dibedakan dari storage-nya. Dua-duanya 256 GB. Untuk RAM-nya yang beda, ada yang 8 GB dan ada yang 12 GB. Untuk baterai 4600 mAh, ini sudah mendukung 66 watt charge. Nah, untuk WiFi, dia WiFi 5 Bluetooth versi 5.2, lalu dia juga punya NFC multifunction di sini ya. Jadi bisa digunakan untuk emulasi akses card, misalnya USB-nya support ATG, tentunya belum untuk ya. Untuk SOD menggunakan Fantas
Oke, kita lanjut ke benchmark. Pertama-tama Tutu 9 dia dapat skor 367 ribuan. Ya memang G99 ini bukan yang paling kencang di kelas harganya, tapi udah mencukupi bahkan buat game berat sekalipun. Lanjut pengujian baterai dengan local video playback 1080 pixel. Dia bisa dapat 20 jam. Ini hasil yang mantap untuk baterainya yang ada di bawah 5000 mAh. Umumnya smartphone yang pakai SoC yang sama biasanya itu di kisaran 18 jam aja tahannya. Itu juga yang baterainya 5000 bukan 4600. Lanjut ke charging. Untuk mencapai 50% hanya butuh waktu 25 menit. Sementara dari 0 sampai penuh dia hanya butuh waktu 1 jam 4 menit. Untuk harganya, Vivo F7e yang RAM-nya 8GB itu harganya 4.299.000. Lalu untuk versi yang 12GB RAM itu harganya 4.899.000. Nah, di sini ada kelebihan Vivo F7e. Desain keren, tipis dan ringan. Layar sudah AMOLED tentunya. Bezel layar terhitung tipis. Tersedia OIS di kamera utama, punya Aura Light. Daya tahan baterai sangat baik, mengusung rating IP54. NFC multifunction. Ada juga Android mulai dari 13. Jadi itu dia review dari Vivo F7e. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.